Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang super menarik. Sebuah fenomena psikologis yang saya jamin Anda pasti sering banget lihat di sekitar kita setiap hari. Pernah nggak sih Anda mikir, kok bisa ya orang yang kayaknya paling nggak tahu soal sesuatu, justru dia yang paling kenteng ngomongnya, paling pede gitu. Nah, anehnya lagi, yang beneran ahli malah kedengerannya lebih hati-hati, lebih kayak, sebentar, aneh kan? Tapi ini tuh bukan kebetulan loh, ada penjelasan ilmiahnya, dan itu yang mau kita bedah. Oke, fenomena inilah yang kita kenal dalam dunia psikologi sebagai efek Dunning-Kruger. Jadi, apa sih efek Dunning-Kruger itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah bias kognitif. Ditemukan sama dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger. Intinya, orang yang kemampuannya rendah di satu bidang, nah justru mereka ini yang cenderung rasa paling jago. Mereka melebih-lebihkan banget kemampuan mereka sendiri. Akar masalahnya tuh cuma satu, kurangnya kesadaran diri. Coba deh bayangin, untuk tahu kalau kita salah, kita kan butuh pengetahuan dulu kan? Pengetahuan itu ibarat penggaris buat ngukur pemahaman kita sendiri. Nah, kalau pengetahuannya minim banget, ya dia nggak punya penggarisnya. Jadi gimana mau ngukur? Nah, biar lebih kebayang lagi, efek ini jadi kelihatan jelas banget waktu kita bandingin dua tipe orang. Si pemula lawan sang ahli. Perbedaannya tuh wah jauh banget. Coba kita lihat si pemula. Dia itu sering kena ilusi pemahaman. Kenapa? Karena buat dia, topiknya kelihatan simpel. Dia belum lihat keruwetan di baliknya. Nah, beda banget sama sang ahli. Dia sadar betul betapa kompleksnya masalah itu. Dan yang paling penting, si ahli ini tahu banyak banget hal yang dia belum tahu. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin si pemula. Ibaratnya nih, kayak orang baru belajar 3 kunci gitar, terus ngerasa udah siap bikin album. Padahal kan dunia musik itu luas dan rumit banget. Nah, kayak gitulah. Dan dengerin deh, ini semua bukan cuma ngomong doang. Bukan cuma teori. Ada buktinya. Dunning dan Kruger sendiri ngelakuin sebuah eksperimen dan hasilnya, jujur, cukup bikin kaget. Yap, mereka nggak cuma berasumsi, mereka langsung mengujinya. Mari kita lihat buktinya. Jadi gini, di studi awal mereka, Dunning dan Kruger ngumpulin beberapa orang. Orang-orang ini dikasih serangkaian tes. Nah, setelah selesai ngerjain tesnya, mereka ditanya satu hal simpel. Menurut kamu, seberapa bagus performa kamu tadi? Dan hasilnya? Wow, ini dia yang bikin kaget. Peserta yang dapat skor paling jelek justru ngerasa performa mereka bagus banget, jauh di atas kenyataannya. Sebaliknya, peserta yang skornya paling tinggi, malah ngerasa performa mereka biasa aja, bahkan cenderung merendah. Kelihatan kan betapa nggak nyambungnya antara kemampuan asli sama persepsi diri? Jadi, kalau kita lihat datanya, jelas banget polanya. Kompetensi rendah, PD-nya selangit. Sebaliknya, kompetensi tinggi, PD-nya lebih terukur, lebih kalem. Ini bukti paling nyata kalau rasa percaya diri itu nggak selalu sama dengan jago beneran. Dan jangan pikir ini cuma kejadian di eksperimen aja ya. Kita lihat ini di mana-mana loh. Di sekolah, di kantor, di debat-debat politik, dan tentu saja tempat favorit kita semua, kolom komentar media sosial. Pasti sering lihat kan? Oke, terus buat apa kita ngomongin ini semua? Apa pelajarannya buat kita? Nah, ini bagian pentingnya. Paham soal efek ini tuh bisa jadi senjata super buat kita berkembang. Dengan kita sadar ada jebakan pikiran kayak gini, kita jadi bisa lebih hati-hati. Nggak gampang ngerasa, gue udah paling tahu. Inilah langkah pertama buat jadi orang yang terus mau belajar, nggak pernah berhenti. Terus gimana dong cara ngelawannya? Gampang, ada 3 kuncinya. 1, jangan cepet puas. Cari terus informasi lebih banyak sebelum kita yakin sama pendapat kita. 2, dengerin orang lain. Coba deh buka pikiran buat sudut pandang yang beda. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Sadar kalau kita nggak akan pernah tahu segalanya. Selalu ada yang baru buat dipelajarin nggak peduli sejago apapun kita. Dan ini nyambung banget sama poin barusan. Justru kerendahan hati intelektual itulah tanda seorang ahli yang sejati. Bukan sombongnya, tapi kesadarannya kalau masih banyak banget yang belum dia ketahui. Keren kan? Jadi intinya apa? Lain kali kalau Anda lihat ada orang yang pedenya luar biasa, jangan langsung percaya dia paling pinter. Coba ingat-ingat lagi soal Dunning-Kruger. Karena kadang, rasa nggak tahu itu pinter banget nyamar jadi rasa percaya diri. Nah, sekarang saya mau tanya ke Anda.
Seberapa sering sih Anda lihat efek Dunning-Kruger ini seliweran di media sosial? Coba deh perhatiin. Mungkin abis ini cara Anda lihat kolom komentar bakal sedikit berubah.